Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anton Saputra SPDI, NIM 4241515026, Guru Pendidikan Agama Islam kelas 6 di SDIT Almanar Pekanbaru Riau. Sekaligus saya mahasiswa PPG Daljab 2025 di LPTK Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, angkatan ke-1. Pada kesempatan ini, hari Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SDT Almanar, Pekanbaru Riau. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan dengan materi iman kepada qada dan qadar. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kaifa halukum? Alhamdulillah bukhair. Semoga anak-anak Ustaz semuanya kelas 6 yang hadir pada pagi hari ini selalu tetap keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar. Baik, sebelum kita mulai, rapikan mejanya dulu. Tempat duduknya dirapikan, luruskan. Oke ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ustadz, ada yang hadir? Hadir semua? Ya, berarti alhamdulillah hadir semuanya pada hari ini ya, pembelajaran Ustadz PAI. Jadi mudah-mudahan Ustadz selalu mendoakan anak-anak Ustadz semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jaga kesehatan ya, jaga makanannya ya, minumannya biar sehat badan kita. 4 sehat, 5 sempurna. Kalau anak-anak Ustadz sehat, jadi waktu belajar tidak ada yang libur. Oke? Oke, seperti biasa sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi Allah SWT dan semuanya dapat memahami pembelajaran pada pagi ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional kita. Kepada anak Ustadz diharap berdiri. Sebelum kita mulai materi, Ustadz akan mempertanyakan pelajaran kita sebelumnya. Sebelumnya pelajaran kita adalah surah Al-A'la. Surah Al-A'la diturunkan di mana? Di kota Mekah. Kalau ayat-ayat Al-Quran, surah-surah Al-Quran turunnya di Mekah disebut dengan surah itu Makkiyah. Kalau di Madinah, Madaniyah. Jadi anak-anak Ustadz semuanya kalian harus paham ya. Apabila kenapa? Oh, ini surah ini kok disebut dengan
surah Makkiyah. Kenapa? Karena surahnya turun di kota Mekah. Kalau ada surah di Al-Quran tuh, oh ini surah disebut dengan surah Madaniyah, karena surah itu turun di Madinah. Baik. Ini Ustaz, pelajaran pada hari ini adalah judul kita yaitu iman kepada qada dan qadar. Jadi kalau Ustaz lihat, ini di gambar ini adalah bumi memutari matahari, bergerak. Ya, berarti kalau kita lihat dari gambar ini bumi berputar ini, berarti siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan matahari? Adalah Allah. Ada yang menciptakan, sudah ada ketentuannya. Kalau kita lihat sekarang ini, kita kan tinggal di bumi ini. Kok nak bergerak terasa bagi kita bumi ini? Kok nggak berputar, kok nggak jatuh kita? Itulah kekuasaan Allah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, siswa dapat meyakini adanya qada dan qadar dengan benar. Ya. Yang kedua, menjelaskan makna qada dan qadar dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan perbedaan qada dan qadar dengan benar. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan macam-macam takdir dengan benar. Nanti setelah pembelajaran, siswa harus sampai dengan tujuan pembelajaran kita ini. Paham, Tom? Baik. Sekarang kita lihat bahwa pertanyaan nanti untuk anak-anak Ustadz, bahwa pertanyaan memati apa itu qada? Kita lihat di bukunya. Apa itu qada? Segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita mengelak. Jadi qada itu adalah segala ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu qada. Kemudian dua, beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keenam. Ya. Salah satu contoh takdir Allah Subhanahu wa taala yang bisa dirubah dan usaha manusia adalah takdir mu'alaq. Nanti akan ada penjelasannya nanti saya. Breaking dulu. Islam wajib percaya, rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab Al-Quran, percaya Nabi Rasulnya, percaya hari akhirat, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, coba anak Ustadz amati video yang di sini. Nanti video ini diperhatikan, ya, diambil nanti intisarinya, kalian pahami. Oke, saya putar ya videonya. Kemudian pertanyaan setelah mengamati video tadi, ya, pengertian qada apa? Pengertian qadar apa? Jenis takdir ada berapa? Ya, ada berapa tadi jenis takdir? Dua. Takdir apa? Mubram dan mu'alaq. Kemudian takdir mubram itu apa dan takdir mu'alaq itu apa? Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah. Kalau takdir mu'alaq apa? Yang bisa diubah. Jadi dari video tadi, bahwa kita tidak bisa. Ada manusia itu yang putih, ada hitam, ada miskin, ada kaya. Ya, jadi kita nggak bisa. Itu sudah takdir dari Allah. Ya, takdir kita bagaimana? Kalau tergantung, kalau ingin merubah takdir ini apa tadi, takdir apa namanya? Takdir mu'alaq, tergantung usaha manusia. Contoh, kita nggak bisa. Ini teman kita ini juara 1, ini belum juara. Takdirnya juara 1 misalnya. Dia bisa juara 1. Kenapa? Tergantung usaha dia. Kalau dia lebih giat belajar lagi, belajar menghafal lagi, insya Allah
Bisa. Yang merubah takdir itu, usaha kita bisa berubah. Disebut dengan takdir mu'alaq. Tapi kalau takdir mubram nggak bisa lagi. Apa? Kapan kita meninggal? Ya, hidup kita bagaimana nanti sudah ditentukan oleh Allah. Ya, nanti umur kamu nanti sampai 50 tahun. Kalau Allah sudah menentukan takdir mubram seperti itu, dia tidak bisa mengelak lagi. Kita hanya bisa berdoa, ya, ketika kita meninggal dengan keadaan husnul khotimah, gitu. Ada terbagi berapa takdir? 2, takdir mu'alaq dan takdir mubram. Bagus. Ini takdir mubram, ini takdir mu'alaq. Jadi anak-anak Ustadz semuanya nanti Ustadz akan memberikan 2 kertas. Nih, lemnya simpannya. Tulis satu yang ungu, menuliskan salah satu takdir mu'alaq. Yang ini warna apa? Kuning, menuliskan salah satu takdir mubram. Ya, nih, silakan tulis. Keluarkan penanya atau pensil pun boleh. Ya. Langsung, kalau udah dapat langsung tulis ya. Tulis namanya di atas, biar nanti Ustaz tahu. Ayo silakan yang sudah silakan tempel. Sini di bawahnya nih, tempel sini, baris semanjang ya, ke bawah. Bagi yang sudah silakan tempel langsung. Oke. Barisnya ke bawah tempelnya. Ya. Ayo, satu aja, cukup satu. Di sini saya lihat ada contohnya, saya bacakan salah satu, yaitu takdir mu'alaq. Miskin bisa menjadi kaya, bodoh bisa menjadi pintar. Contoh takdir mubram. Mubram itu tidak bisa berubah, yaitu kematian. Nah, kalau kematian tidak bisa berubah. Bagus semua nih, bagus. Baik, selanjutnya kita sekarang Ustadz akan berikan diskusi kelompok. Silakan dibagi menjadi ini ada berapa kelompok kita bagi? Diskusi menjadi 3 kelompok saja ya, biar mudah. Presentasi kelompok yang berdasarkan dari kelompok siapa, kelompok berapa dan siapa saja teman kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 saya mengatakan Atalis, Asal Maksel, Jabra, Nadia, Kansa, dan Najwa. Lima kiat-kiat supaya kita dapat meraih cita-cita. 1. Rajin belajar. 2. Tidak boleh pantang menyerah. 3. Rajin beribadah dan berdoa. 4. Bersikap optimis. 5. Berani melewati rintangan atau masalah. Oke, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras suaranya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kiat supaya kita dapat meraih cita-cita. 1. Belajar dengan giat. 2. Bersikap optimis dan pantang menyerah. 3. Berdoa dan meminta kepada Allah. 4. Sabar menghadapi kesulitan. 5. Terus berusaha. Tepuk tangan. Selamat doa. Silakan duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan 5 kiat supaya kita dapat meraih cita-cita bersama Riu, Faiz, Noval, Bilkis, Fauza, Albar, dan Nizam. Yang pertama, pantang menyerah. Seseorang yang ingin mencapai cita-citanya harus selalu pantang menyerah agar dapat mencapai cita-citanya. 2. Optimis. Kita harus selalu yakin dengan pencapaian diri masing-masing. 3. Sabar menghadapi ujian masing-masing. 4. Bekerja keras karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. 5. Belajar dengan giat agar sesuatu yang kita ingin dapat tercapai dan bisa kita dapatkan. Oke, tepuk tangan. Bagus. Tangan. Kita harus berusaha. Jangan pernah pantang menyerah. Manjada, wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh, tanpa pantang menyerah, insya Allah kita akan dapat. Kedua, sabar. Kita harus sabar. Dalam kita usaha itu ada tantangannya. Tidak ada orang itu berjalan dengan mulus. Pasti ada tantangannya. Kalau kita mau jalan-jalan, bisa jalan berlubang, mendaki, menurun, itu tantangan dalam perjalanan. Kita hidup dunia ini tantangan banyak. Kadang kita sakit, demam, batuk, flu, terjatuh sebagai tantangan berusaha seperti itu. Orang belajar mau tegak aja, nak bayi aja tegak, jatuh. Itu usaha. Dan sabar. Kalau kita mensobaro, zubiro. Barang siapa yang bersabar-sabar, maka dia akan mendapatkan. Berdoa tetap rendah hati. Usaha, sabar, sungguh-sungguh. Itu ya. Oke, bagus tadi. Penyampaian kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Luar biasa anak Ustaz semuanya. Let's breaking dulu. Tepuk semangat! Bagus. Sekali lagi. Tepuk semangat! Baik. Lanjut. Sikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Misalnya ada orang lahir dia sudah buta. Ada lahir itu misalnya dia bisu, ada dia tuli, ada tangannya puntung, kakinya puntung, sebagainya lah. Ada juga cobaan, kecelakaan, itu sudah takdir dari Allah. Bagaimana sikap kita menghadapinya? Ada orang hidupnya nggak kaya, susah. Ya, ada dia kulitnya hitam. Ada dia rambutnya keriting. Ada rambutnya lurus. Dan sebagainya. Bermacam-macam bentuk manusia yang ada di dunia ini. Tetapi bagaimana sikap kita menghadapinya? Menerima apa adanya. Yang pertama, ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Berserah diri kepada Allah. Ya Allah. Ya, jangan kita ngeluh. Ya Allah, kenapa saya hitam? Ya Allah. Kenapa rambut saya ini sudah botak, ada rambutnya? Ya Allah. Jangan kita mengeluh, tapi kita berserah diri kepada Allah. Inilah takdir, ketentuan Allah. Yang kedua, berdoa. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, panjangkan umur saya. Sehatkan saya. Banyakkan rezeki saya. Lancarkan urusan saya, ya Allah. Biar takdir ini bisa berubah. Apa nama takdir bisa berubah? Takdir mu'alak. Oke. Yang ketiga, tawakal. Apa arti tawakal? Tawakal apa itu? Takwa. Takwa kita kepada Allah. Menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangan Allah. Contoh apa? Sholat 5 waktu, puasa, berzakat, berinfak.
Yang halal kita laksanakan, yang haram kita tinggalkan. Tawakal kita. Kemudian sabar. Apa itu sabar? Sabar kita menghadapi tantangan masalah. Tadi ada nih. Sabar dalam menghadapi tantangan ujian masalah dalam hidup dunia ini. Yang terakhir, syukur. Bersyukur ini yang banyak manusia yang susah melaksanakannya. Kita harus belajar bersyukur. Kadang ada orang dapat pembagian, misalnya sembako, makanan, aduh sedikit dapat. Ya capek kerja, sedikit dapat. Itu nggak bersyukur. Mengeluh. Ya. Lawan dari kata syukurnya adalah mengeluh. Mengeluh aja. Bersyukur itu. Alhamdulillah, makasih. Ini rezeki dari Allah. Mudah-mudahan ini berkah. Ini yang dapat dari Allah. Mudah-mudahan ini berkah. Sehat, manfaat. Apa gunanya kita banyak orang tamak? Ya, nggak bersyukur dia. Ambil semuanya. Mengeluh-mengeluh. Tidak berkah. Biar sedikit. Yang penting berkah. Jadi Ustaz, selanjutnya Ustaz akan memberikan soal. Tugas. Silakan nanti dikerjakan. Ya. Di soal Ustaz nih, langsung dijawab. Ya. Oke, baik, alhamdulillah. Akan saya kirim nanti pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Kita lanjut kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama dengan memahami dan beriman kepada qadar dan qadar. Satu, kita belajar menjadi pribadi yang bersyukur. Bersyukur, kemudian sabar dan optimis. Ya, hikmah beriman kepada dan qadar. Halaman 125. Ditandai itu yang saya, silakan di rumah dipelajari, dibaca. Halaman 125 ditandai. Ya. Jadi pertemuan kita minggu depan judul kita hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih banyak pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, anak-anak Ustaz semuanya bisa paham, mengerti, ya. Tetap semangat dalam belajar. Oke? Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bukunya disimpan dan tas. Selamat bertemu kita di pertemuan selanjutnya. Mari kita berdoa, setelah belajar kita berdoa. Oke, kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Kita tutup pelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam